Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Tanya Jawab seputar Bengkulu. Masih bersama saya Doni Triakus Saputra. Baik teman-teman sekalian, untuk podcast kita pada hari ini, kita kedatangan salah satu narasumber, yaitu mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu yang bernama Mbak Novita. Halo Mbak Novita. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Novita Febrianti, saya dari jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Oke, Mbak Novita, untuk podcast kita pada hari ini kita akan membahas tentang kesehatan mental, Mbak, atau yang bisa disebut mental health. Menurut Mbak Novita, apa sih Mbak definisi tentang kesehatan mental atau mental health, Mbak? Jadi definisinya itu yaitu kesehatan mental atau mental health itu adalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi emosi, kejiwaan dan psikis seseorang. Hal ini berpengaruh dengan cara kita berpikir, bertindak, dan merasa untuk melakukan sesuatu. Kalau untuk faktor-faktor yang mendorong seseorang atau yang bisa dibilang apa sih, kenapa sih seseorang tuh bisa terkena gangguan mental atau kesehatan mental sih, Mbak? Jadi faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan mental itu yang pertama cedera otak. Cedera otak itu bisa mempengaruhi, kemudian kekerasan, bullying, bully ya, terus juga stres berat itu termasuk juga. Yang paling utama biasanya itu stres. Terus, Mbak, Stres, kemudian tinggal di lingkungan yang tidak bagus, maksudnya bertemu dengan orang-orang yang tidak bisa menghargai atau orang-orang yang tidak menganggap kita itu ada, itu juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi itu tadi kesehatan mental. Oke. Kalau untuk alkohol sih, Mbak, alkohol tuh termasuk nggak, Mbak? Ya, alkohol juga termasuk ya teman-teman, apalagi saya lihat di Bengkulu ini ya, anak-anak mudanya dan anak-anak remajanya banyak yang mengkonsumsi alkohol dan yang mencoba juga mengkonsumsi alkohol, itu juga menjadi faktor mempengaruhinya kesehatan mental kita. Dan juga satu lagi trauma itu juga teman-teman yang mempengaruhi faktor kesehatan mental kita. Trauma ya, Mbak, ya? Ya. Kalau untuk gejala sih, Mbak, gejala apa sih gejala yang dialami seseorang yang terkena gangguan mental? Nah, untuk gejalanya ini mungkin kita tidak sadar ya, tidak menyadari bahwa kesehatan mental kita itu terganggu. Nah, yang pertama itu gejalanya sulit berkonsentrasi, susah untuk berkonsentrasi. Yang kedua malas, rasa malas itu tumbuh. Malas. Ya, yang ketiga tidak percaya diri teman-teman, atau mudah insecure, itu termasuk sebenarnya ya. Nah, yang ketiga dalam arti insecure itu yang parah, itu yang parah ya. Kemudian mudah tersinggung, emosi tidak terkontrol. Itu termasuk gangguan mental? Iya, gangguan mental itu, emosi tidak terkontrol, jadi ingin marah terus dan ada keinginan untuk menyakiti seseorang. Itu termasuk gangguan mental. Jadi teman-teman sekalian, itu tadi penyebab atau gejala ya teman-teman. Dan untuk yang saya tanyakan selanjutnya sih, Mbak, gimana sih, Mbak, cara kita atau cara seseorang supaya menjaga kesehatan mental supaya tidak mengalami kayak gitu? Ya, cara kita menjaga kesehatan mental itu yang pertama dengan mencintai diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara menghargai diri sendiri atau memenuhi kebutuhanmu, melakukan hal-hal yang kamu sukai, pergi ke tempat-tempat yang ingin kamu pergi, atau bahasa sekarang itu healing, ketemu orang-orang, bersosialisasi, pokoknya melakukan hal-hal yang positif. Itu yang pertama, mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, itu yang paling penting dari dalam diri kita. Yang kedua, kurangi stres atau kelola stres. Kalau bisa, kita itu sebagai manusia pasti mempunyai stres. Jadi bagaimana cara kita untuk mengelolanya? Harus mengelola sebaik mungkin stres kita itu. Kalau contoh ya, kalau kita di kampus nih sering banyak tugas kan, Iya, pasti kamu stres sering juga kan, stres dengan banyaknya tugas. Nah, bagaimana cara kita untuk
mengatasi hal itu atau mengelola stres kita itu dengan cara mengatur waktu, ya, mengatur waktu, mungkin mengerjakan tugas kita dengan apa ya, kalau bahasanya itu guyur. Guyur, ya, bahasa Bengkulu Dikit itu, Mbak, ya, guyur. dikit demi sedikit mengerjakannya dengan cara seperti itu. Jadi mentang-mentang tugas jangan menjadi beban pikiran. Memang kita merasa stres, tapi jangan terbawa, jangan berlarut-larut, tapi sembari itu dikerjakan, kelola stres. Itu sih yang paling mudah. Kemudian menjaga pola makan itu penting juga. Makan makanan yang seimbang dan bergizi. Makan makanan yang seimbang itu terdiri dari protein, karbohidrat, serat, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, itu harus dikonsumsi dalam setiap hari. Karena kalau kita makan makanan yang bergizi, kesehatan kita juga akan makin bagus. Tidak akan berpengaruh dengan kesehatan mental. Atau bukan, tidak akan berpengaruh dengan gangguannya maksudnya. Artinya kalau kita sehat, nah mental kita juga akan lebih bisa sehat dengan mengkonsumsi makanan itu. Makanan dengan gizi yang berseimbang kita. Kalau untuk mengatur jam tidur itu gimana sih, Mbak? Termasuk Mengatur jam tidur. Nah, sulit tidur atau susah tidur itu juga termasuk gejala gejala dari gangguan mental, dari Mbak? gangguan mental, betul, benar sekali. Cara kita mengatur waktu tidur. Yang pertama, kurangi tidur siang, teman-teman. Kalau tidur siang itu akan susah nanti malamnya tidur cepat, ya kan? Kedua, batasi bermain gadget seperti handphone, laptop. Batasi kalau mau tidur. Misal kamu ada tugas, ya kan? Atau kamu mau tidur cepat nih, mungkin tidurnya jam 10 atau jam 9. Tapi kalau kamu jam 9, jam 10 masih main handphone, otomatis kamu akan sulit tidur. Kamu akan, apalagi main game kan? Ya, Itu kamu akan sulit untuk tidur. Yang kedua, harus makan yang sehat tadi. sehat, Mbak. Harus makan. Karena kalau biasanya kalau kita habis makan pasti ngantuk. Atau Nah, jadi sebelum tidur itu makan dulu. Mungkin sejam sebelum tidur kamu harus makan. Pokoknya harus mengurangi gadget itulah. Nah, kemudian juga harus mengurangi konsumsi kafein. Contohnya kopi, minum kopi pas malam itu. Nah, itu juga bisa membuat kita susah untuk tidur di malam. Jadi, maka dari itu kita harus dikurangi konsumsi kopi. oke, Mbak. Baik teman-teman sekalian, itulah podcast kita pada hari ini tentang mental health atau kesehatan mental. Kepada narasumber yang telah hadir, saya mengucapkan banyak terima kasih loh, Mbak, kepada Mbak Novita sudah memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Saya Doni Triaku Saputra. Saya Navita Nuryanti. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.